Teman-teman ada nggak yang tahu rumah susun yang kosong yang bisa dipakai untuk syuting? Tiba-tiba salah satu follower aku namanya Gabriela bilang bahwa di timur Jakarta ada rumah susun yang sudah ditinggal selama 15 tahun. Pada waktu itu 13 tahun. Jadi sudah sempat. Oke. Film Pengabdi Setan 1 dan 2 garapan Joko Anwar ini selalu memberikan totalitas aspek lokasi dalam filmnya. Tujuannya tidak lain tidak bukan agar membawa suasana dan pikiran penonton hanyut dalam cerita dan ketakutan yang dibangun. Di film pertamanya, ada satu rumah di Pengalengan, Bandung yang menjadi lokasi utama yang kini menjadi kehebohan dan sempat menjadi tempat wisata. Dalam film kedua Pengabdi Setan ini, lokasi utamanya menarik perhatian netizen dikarenakan rusun mangkrak yang banyak cerita di dalamnya. Ya penampakannya kadang-kadang katanya ada yang terbang lah, perempuan. Ya kata orang sih begitu, memang berhantu. Sampai alat berat aja nggak bisa jalan. Dengan cerita horor di balik gedung tersebut, lalu kenapa gedung ini bisa mangkrak? Dan apakah lokasi tersebut seseram seperti di filmnya? Ini Voice Explorer, bersama saya Adra, kita berani explore. Oke, jadi kita ini sekarang dalam perjalanan menuju si Rusun Pengabdi Setan. Sesuai sama tadi ada namanya di Google Maps, itu juga Rusun Pengabdi Setan 2. Nah, buat yang belum tahu, Rusun Pengabdi Setan ini itu tepatnya di Kalimalang, itu di belakangnya Pasar Sumber Arta. Dan rusun ini masih masuk ke dalam daerah Bekasi Barat di Jawa Barat. Jadi buat kalian stay tune terus ya, karena kita dikit lagi mau nyampe. Oke guys, jadi gue udah nyampe di sini di tempat depannya ini nih ada rusun nih. Nah tapi kalau kalian lihat baik-baik ya di sini ini tuh sebenarnya diapit oleh pasar-pasar yang ada di sini, namanya Pasar Sumber Arta guys. Nah jadi sebenarnya emang gak sepi-sepi banget, jadi masih enak lah ya kalau didatengin gitu. Kalau misalnya kalian mau iseng gitu datang ke sini, ini tuh masih oke lah dan sangat-sangat ini menarik sih, menarik. Kayak ini pasar tapi di situ ada rusun yang bener-bener kayak nggak dipakai lagi. Jadi stay tune terus. Nah, jadi ini tadi setelah kita jalan dari pasar, sekarang kita udah sampai nih di depan rusunnya. Kayak wow, lihat ya bener-bener underdeveloped banget, alias gak jadi, alias emang tidak dilanjutkan juga ya. Terus kalau misalnya kalian lihat nih di sini, ini ada tulisan nih, proyek ini milik PT Cityland Persada Abadi dan PT Bumi Mandiri Persada. Nah terus kayak di sini kalau kalian lihat juga nih, di sini tuh banyak mobil-mobil loh. Padahal ini hari Senin, which is kayak hari kerja, hari pertama kerja weekdays, tapi ternyata banyak banget yang datang ke sini loh. Jadi kayak mereka tuh pasti pada penasaran kayak sama gimana sih si Rusun Pengabdi Setan ini, kayak pasti mereka pengen tahu gitu, kayak bisa nggak nih mereka naik ke atas gitu kan. Nah kalau kalian pengen tahu juga kita bisa apa nggak naik ke atas nih, mari kita ceki-ceki. Yuk, let's go. Kita bisa melihat betapa gagahnya bangunan ini. Namun karena kesulitan pembiayaan, bangunan ini tidak diselesaikan. Padahal sangat disayangkan, karena di sekitar area ini terdapat sebuah pasar yang masih berjalan. Walaupun pasar ini terlihat berjalan seadanya, disinilah mungkin orang-orang mencoba untuk menaruh harapannya, entah sampai kapan. Bisa kita bayangkan bukan? Apabila gedung ini berhasil terselesaikan. Ini tadinya tempat tinggal. Tempat tinggal Kalau area pasarnya ke sini. Oh gitu, tapi tempat tinggalnya rumah-rumah? Iya rumah, ada rumah dokter, ada rumahnya orang, itu pokoknya rumah deh. Oh gitu. Rumahnya gede-gede.
Oh, berarti ini mulainya kan pembangunannya dari 2007. Iya. Berarti Ibu ada nih pas Ada. baru banget dibangun. Ada. Wah. Nah, lihat ya, ini tuh emang bener-bener gedung yang nggak dilanjutin lagi gitu loh. Jadi emang kayak belum selesai gitu loh. Tapi di sini kelihatan tinggi banget ya nggak sih, guys? Ya ampun. Nah, jadi rusun ini itu namanya Rusun Kalimalang Residence. Nah, terus rusun ini tuh merupakan proyek 1000 tower dari Kemenpera atau Kementerian Perumahan Rakyat. Nah, cuman rusun ini tuh mangkrak, guys. Jadi dibangun di tahun 2007, tapi abis itu diberhentikan di tahun 2009. Nah, jadi proyek 1000 Tower ini maksudnya adalah tujuannya untuk memberikan masyarakat yang berpenghasilan rendah dapat hunian layak gitu ya di tengah-tengah pusat kota gitu loh. Which is ini tuh sebenarnya pemukimannya tuh jadi banget gitu loh. Jadi masih ada pemukiman yang ada di sini. Jadi nggak bener-bener kayak kosong atau kayak yang di Pengabdi Setan bener-bener kayak hamparan luas cuman rusun ini doang. Enggak, guys, tapi ada pemukimannya. Jadi nggak serem-serem banget kok. Terus juga ini tuh sebenarnya rusunnya itu udah 15 tahun tidak ada penghuni. Tapi bukannya benar-benar nggak ada penghuni ya guys, sebenarnya ada penghuni tapi hanya di lantai 1 doang. Jadi untuk lantai 2 dan ke atasnya itu udah nggak ada orang lagi. Apalagi katanya lantai 7 menurut Joko Anwar itu adalah salah satu lantai yang katanya itu nggak boleh didatengin atau nggak boleh disamperin karena niscaya kita nggak ada yang tahu ya. Nah, terus juga jadi tim gue ini juga sudah kontak-kontakan nih sama salah satu penghuni yang ada di sini. Itu namanya Mas Rival. Nah, kalau gitu gimana kalau kita samperin aja si Mas Rivalnya, kita tanya-tanya kalian mengenai si Rusun Pengabdi Setan ini dan gimana rasanya tinggal di rusun yang hampir gak ada penghuninya ini. Kalau gitu, langsung aja yuk. Halo Mas. Halo, Kenalin, Adra. Iqbal. Oke, Mas sehat? Alhamdulillah sehat. Oh ya, Mas mau nanya, Mas udah tinggal di sini berapa lama? Dari 2016. 2016? Iya. Udah 6 tahunan ya? Iya. Masnya kerja di sini apa di mana? Ya, kerja di sini. Oh ini apa nih, tempat apa ini? Ya bisa dibilang kemasan, juga bisa dibilang ada yang bilang frame foto, bingkai lah kayak gitu. Oh gitu, terus ini Iya. teman-temannya tinggal di sini juga? Apa gimana? Ada yang tinggal di sini, ada yang tinggal di belakang juga. Di belakang tuh maksudnya bukan di rusun ini Bukan, tapi? beda lagi. Oh gitu. Mas ini tuh sebenarnya total ada berapa lantai sih? Ada 15 lantai, 15 lantai? Iya. Tapi yang boleh diakses? hanya lantai atas saja. Lantai atas? 2. Soalnya saya tidur di atas kan. Oh, Masnya tinggal di atas? Iya. Boleh nggak Mas kalau misalnya Masnya ajak ke atas? Boleh? Boleh ya? Ya. Yaudah, kalau gitu langsung aja yuk. Yuk guys. Jadi tangganya yang begini ya Mas, kayak nggak rata gitu. Oh, ada darurat. Oh, Masnya di sini. Ya, saya tinggal di sini dan Oh, ini sama. Ini dua-duanya Masnya tinggal di sini juga. tinggal di sini. Oh, gitu. Ya. Ini selantai ini Masnya maksudnya ada yang tinggal? Ada, cuma 6 orang yang tinggal di sini. Bener-bener cuma 6 orang? Iya. Dari 15 lantai cuma 6 orang? Cuma 6 orang. Dan cuma di sini doang? Iya, 2 kamar ini doang. Oh my god, dikit banget. Terus selama Masnya tinggal di sini kayak ada pengalaman-pengalaman aneh nggak Mas yang tidak sesuai logis lah ibaratnya? Kalau pengalaman sih pasti ada ya. Apa tuh, Kemarin-kemarin waktu duduk di sini, terus lihat kepala ada rambutnya tuh turun ke bawah di tangga situ. Di sebelah mana Mas? Boleh tunjukin nggak? Tangga sini. Coba-coba boleh dong. Di tangga sini. Oh, tangga sini. Iya. Dia muncul dari sini ke sini. Itu hanya bagian kepala sama rambutnya aja. Oh ya Allah, ya Robbi. Itu Mas lagi duduk situ apa Lagi gimana? duduk situ, iya. Dari jam saya duduk sekitar jam 1:30. Ih, gila Mas berani banget. Ini tuh sebenarnya berarti nggak boleh naik sebenarnya? Nggak boleh naik sama sekali sih, sama pengelola di depan. Oh gitu, kenapa Mas kalau boleh tahu? Karena banyak yang nggak izin dulu gitu, banyak yang naik. Masih mending lantai 3, lantai 4 itu nggak apa-apa. Masih nggak Kalau apa-apa. Ini udah naik ke lantai 10, takutnya kan bangunannya di atas udah pada reot juga. Oh iya sih, benar. Tapi emang sebelumnya pernah dibuka untuk umum sampai atas pun juga nggak apa-apa? Iya, kalau dulu nggak pernah ditutup kayak gini. Oh gitu. Paling buat cuman ngalangin angin apa gimana gitu. Itu juga dulu nggak ditutup. Baru-baru ini aja ditutup. Karena setelah rame karena Pengabdi Setan 2 itu ya Mas? Iya. Ah gitu. Mas saya mau nanya deh, ini kan kalau di Pengabdi Setan itu yang famous itu lorong-lorongnya gitu. Nah Iya. itu boleh tunjukin nggak Mas tempatnya di mana? Ada sebelah sana. Oke, boleh ya Mas? Yuk. Ya. Oh, kecil gitu ya Mas? Langsung ke sini.
dulu kan saya yang pemadatan nih, pematangan lahan. Oke. Saya pakai alat berat, alat beratnya sampai berhari-hari nggak bisa bergerak. Oh iya. Iya, Ya kata orang sih begitu, emang berhantu. Sampai alat berat aja nggak bisa jalan. Nggak bergeraknya Kesini. karena apa tuh Pak kira-kira? kita nggak tahu. Akhirnya kita kasih sama orang pintar, orang tua, dikasih kopi segelas, jalan. Oh gitu. Iya, Wow. Yang di belakang itu ya Pak? belakang. Wah. Wah gila guys, ini keren banget sumpah. Oh, ini liftnya kosong ya? Iya, Nggak ada ini isinya? lift kosong. Karena harusnya pas kemarin ya, pas filmnya dimulai, itu baru dibikin properti liftnya ya? Iya. Wah ini gelap banget sumpah. Tapi dia sempat dipakai nggak mas lorong ini untuk syuting kemarin? Kalau lorong ini sih enggak ya, Enggak? lebih ke ditutup gitu. Oh, Jadi dibikin kayak bener-bener kayak malam kayak gitu. mas boleh sambil jalan-jalan nggak sih? Kita keliling-keliling di sini. Boleh, Ini tapi menarik banget. di sini agak becek. Oh ya nggak apa-apa. Oh tapi kalau hujan bocor nggak sih ini mas? Kalau hujan bocor pas lorongnya aja kan? Oh pas di bawah sini? Iya. Ini tuh ada lampu nggak sih mas? Saya lihat kayak nggak ada lampu sama Kalau sekali. di tengah sini sih nggak ada ya. Nggak ada? Nggak ada sama Jadi sekali. kalau malam gelap? Gelap. Wah, Kalau di luar-luarnya ada. Masih ada? Ya, paling di deket-deket jendela. ih tapi serem banget ya kalau misalnya nggak dikasih lampu kayak gini. Berarti cuma ngandelin sinar matahari doang ya? Iya. Oh wow. Ini dikunci nggak sih mas? Ini dikunci. Oh dikunci. Ada 1, 2 dikunci, nggak boleh masuk. Nggak boleh ya? Iya. Oh gini penampakan dan rusunnya. Kalau Jadi ini cuman kayak ruang tengah, kamar, sama kamar toiletnya mandi. ya? Iya. Oh gitu. Tapi ini bener-bener kosong banget ya. Kosong. Oh ini apa nih mas? Kira-kira tempatnya biasanya buat apa? Apa balkon buat- atau? Mungkin buat balkon nongkrong-nongkrong di sini gitu. Oh. Nah, kemarin habis lebaran itu ada yang bunuh diri. Hah? Iya, Di mana? itu di kontrakan sebelah situ. Astagfirullahaladzim. Dia Astagfirullahaladzim. gantung diri. Serius? Serius, habis lebaran sebulan. Lebaran juga. Lebaran Idul Fitri apa lebaran? Lebaran Idul Fitri. Ada 2 minggu. 2 minggu dari lebaran, saya balik lagi ke sini ada Mas saya lihat sendiri lihat sendiri. mayatnya. Iya. Mas, oh my god, masnya berani banget. Dan Gila. semalam juga sempat ada yang syuting di sini itu sempat diganggu sama yang di sana. Oh iya. Malam ya syuting. Semalam banget? Iya, semalam syuting di sini bikin bikin konten kayak gitu. Hah? Dia tuh diganggu. Kadang dari jendela sana, kadang dari situ, ada yang nongol gini, lihat. Pas disamperin tuh nggak ada. Oh my god, serem banget, sumpah ya ampun. Tapi kemarin orang ngajak kontennya sama sih. Ini kan dulu programnya SBY, Wakil, Sekala, 1000 Tower. Mereka kan janji subsidi bunga, ternyata nggak berjalan. Banknya saya sih diberesin biar rapi, biar jualannya rame gitu. Ya kalau saya kan pedagang di sini, kalau memang mau diterusin ya diterusin, enggak juga nggak apa-apa sih. Yang penting saya bisa dagang aja di sini. Banyak sekali perspektif tentang rusun yang mangkrak ini bagi masyarakat sekitar. Ada yang melihatnya sebagai sumber penghasilan, ada juga yang mengharapkan sebagai tempat tinggal. Tetapi yang jelas, rusun ini telah menjadi wahana baru kesenian bagi sutradara Joko Anwar. Bagi kalian, apa makna dari rusun ini? Tulis di kolom komentar ya. Sekian voice explore kita di Rusun Pengabdi Setan. See you in the next explore.